Oke, balik lagi nih ya sama Sinyo dari Sus Clinic nih ya. Saat usaha Sus Clinic nih mencapai peaknya nih ya, lagi top-topnya nih ya, hingga membuka banyak cabang di mana-mana gitu ya. Spill dong apa aja nih yang dilakukan ya sama Sinyo nih secara manajerial agar semuanya terus berkembang dan tetap sustain. Saya melakukan kerjasama sama teman dengan sistem bagi hasil. Misalnya teman itu punya tempat, saya punya brand, kita bagi hasil. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua melakukan sistem franchise kita. Oh, franchise. Kan biasanya kan kalau franchise kan si brand ini dapat keuntungan setiap bulannya, tapi kan saya pernah belajar cari tahu, ternyata persenan itu tidak ada, jadi full 100% milik. Oke, jangan banyak-banyak. Tahan. Kita bungkus dulu, kita bahas satu persatu. Oke. Daging semua. Nah, sekarang kita bahas nih ya. Nah, ini yang pertama nih, melakukan kerjasama dengan teman dengan sistem bagi hasil. Ini kan yang namanya bagi hasil tuh kan pasti di awalnya ada kesepakatan, ada ya agreement lah ya antara pertemanan. Ini saya di luar ini dulu nih, di luar yang namanya apa teknis lah ya. Sebenarnya bener nggak sih kalau temenan berbisnis tuh kayaknya nggak usah gitu. Mendingan sama orang yang baru kenal terus baru berbisnis dengan visi misi yang sama gitu. Enggak juga. Tergantung manusianya. Manusianya. Betul. Ah, gitu ya. Betul. Oke, bener juga sih. Jadi nggak semua kerjasama bisnis dalam pertemanan itu menghancurkan pertemanan, enggak ya? Justru kalau menurut saya yang baru itu yang agak riskan. Yang agak riskan justru sama orang baru. Betul. Ya? Bisa dicaplok, bisa dikasusin. Iya. Bisa di take over. Ya betul. Gitu. Oke. Nah ini kan sistem bagi hasil nih. Kalau yang saya tahu ya, kalau saya pelajari ya, kalau bab muamalah di Islam tuh kan ada yang namanya sirkah mudorobah gitu. Pakai kayak gitu juga berarti. Hampir sama ya. Jadi hampir sama. Nggak selalu 50-50 kan? Oh tidak. Iya. Pengelola biasanya 60%. 60%. Investor 40%. Nah, kayak gitu ya biasanya kayak gitu. Saya pakai seperti itu. Karena kan kita ngelola. Iya. Gitu. Ngelola 60%, investor 40%. Oke. Tapi tergantung dari balik lagi kesepakatan kedua belah pihak. Iya. Misalnya maunya, investor maunya 60, ya silakan. Gitu. Iya. Oke, itu kan sebenarnya dalam dunia bisnis itu kan hal yang wajar ya. Betul. Sistem bagi hasil gitu. Sebenarnya ada sistem lain nggak sih yang selain bagi hasil gitu, yang lu pernah lakukan gitu dalam sekarang lah dunia ini gitu. Kayak sekarang ini saya akan mau buka di Gatot Subroto tuh. Di Bandung. Yang di Bandung di Gatot Subroto. Cabang ke-6 lah. Cabang ke-6. Kan kita mulai dari nol lagi. Oh iya. Ntar, tadi kita skip yang tadi tuh. Waktu itu udah berapa cabang total tuh? Yang paling pas di peak-peaknya tuh? Kalau nggak salah, kan kita lagi ngomongin peak nih. Kalau nggak salah 13 atau 15 lah. 13 sampai 15 cabang gitu. Itu berapa kota berarti? Bekasi, Jakarta lah. Oh, Bekasi, Jakarta. Jadi Jakarta ada berapa, di Bekasi ada berapa. Oh, bukan setiap itu satu kota, satu ini riwah. Pengennya seperti itu. Tapi repot. Tapi lumayan juga satu kota bisa ada berapa cabang tuh itu. Pengen alhamdulillah seperti itu gitu. Berarti itu kalau ini tuh tempat nyewa itu berarti atau kerjasama. Oh, sistem yang kerjasama itu tadi ya. Kalau sewa kan berat. Iya, kalau sewa saya nggak masuk akal gitu untuk urusan jasa ini. Karena kan ya udah mah jasa nyewa, wah ini juga ya riskan juga ya. Karena Sus Clinic juga jasa cuci sepatu itu nggak perlu besar space-nya. Iya benar. Jadi hanya 4x3 bisa, 3x3 bisa, 2x3 bisa. Jadi emang kayak counter kalau di HP dulu, kayak counter HP. Iya, counter HP. Terus kalau nggak yang di basement mall tuh suka ada kan. Ya. Seperti itu aja cukup. Cukup ya. Yang penting kan promosi di Instagramnya kencang, sama di broadcast WhatsApp. Kecuali udah naruh sepatunya harus space-nya yang gede, kayak gitu udah harus diperbesar ya. Seperti itu. Oke, ini waktu lu mencapai peak gitu ya.
Lu kebayang gak sih dulu kan masih raba-raba tuh bikin brand bikin jasa sepatu nih Shoes Clinic ini sampai akhirnya kok gue bisa sampai punya belasan cabang gini. Di luar ekspektasi sih. Di luar ekspektasi. Awalnya coba-coba kan. Logo enak. Kenapa? Ya awalnya coba-coba bener. Awalnya coba-coba dari beli cleaner lokal dulu lah. Coba sepatu sendiri posting. Kok nyambung, berkelanjutan. Gas lah, pakai gitu. cari nama yang umum. Terus kita hakiin di 2015. Oh, dihakiin juga. Jadi berarti nama Shoes Clinic tuh udah sudah haki. Gitu. Ini namanya tuh sangat berani ya, karena umum. kayak klinik gitu ya. Klinik gitu kan. Jadi kalau lo mau datang ke klinik sepatu lo lagi ada penyakit apa nih udah datang. Jadi filosofinya seperti itu. Jadi mungkin. Orang ingatnya kalau sepatunya sakit, ingatnya Shoes Clinic. Shoes Clinic, oh iya. Harus dibawa ke klinik. Nah, gitu. Shoes Clinic gitu. mau kotor, mau rusak, Shoes Clinic. Lu waktu dapat nama itu dari mana tuh? Nama itu dari kan kita kan cuci sepatu, berarti kan orang sepatu itu harus butuh pertolongan. Iya. Nah sudah kita bikin logonya ada plus emergensinya. Oh, ada itunya. Logo-logo klinik juga di bawah di tong lidah sepatu itu ada logo plusnya. Jadi filosofinya seperti itu. Dan sayap itu melebarkan sayap di kota-kota besar. Ya. Itu. Ya mungkin netizen nih bertanya-tanya, ini apaan nih? Dipajang-pajang kayak gini. Ceritain dong, ini apa dan kenapa ada sepatu di sini? Ya, kita akan berkolaborasi dengan sepatu yang namanya Zeta. Zeta. Ya. Oh iya. Sepatunya seperti ini. Ini leather ya? Ya, leather. Ini sweat. Sweat. Gue main sepatu, ini udah kaku nih ngomong kayak gini. Ini sweat sih. Ya sweat. Harum. Iya. Ini kalau ininya ini ya. Leopard ya. Leopardnya sama. Leather juga sweat lah. Leather tapi bukan dari macan asli ya? Bukan. Diomelin nanti dong. Iya. Sama ini pecinta hewan ya. Sama kita mengeluarkan Shoes Clinic juga mengeluarkan produk water repellent untuk topi. Apa? Water repellent untuk topi. Oh. Ini biar apa nih seperti topinya? Daun talas. Seperti daun talas. Anti air. Anti air. Betul. Ini buat sepatu juga tapi. Bisa buat sepatu juga. Oh, bisa buat sepatu juga. Jadi kayak daun talas ya. Disemprot ketika disemprotin air dia nggak basah. Ya, betul. Jadi kayak menggumpal gitu sih airnya. Keren nih. Tapi kenapa disebutnya kebuat topi? Ya mau seperti yang beda aja. Kan sepatu sudah banyak. Sekarang mau coba topi. Kan karena untuk yang tahun ini lebih banyak masuk topi. Bersihin topi, resep topi, jadi topi yang udah ketekuk-tekuk. Oh gitu. Kita bikin crownnya lebih bagus. Oh main di topi juga sekarang. Nah itu saya tuh bermasalah nih, saya punya topi brand saya sendiri ya. College Star, topi kesayangan saya karena udah nggak produksi lagi. Saya bikin topi itu tuh inspirasinya dari sebuah band dulu namanya IMF yang You Unbelievable ding itu. Nah di video klipnya kan topinya gitu ya, aneh gitu ya. Terus gue bikin waktu itu dan cukup berhasil. Dan sampai sekarang gue masih kepake tuh dari zaman manggung sampai sekarang udah nggak punya band segala macam. Dan si topi itu tuh selalu gue berusaha bersihin si minyak bekas keringatnya itu pakai apa sih? Harusnya tuh. Itu ada khusus. Jadi kayak peta ya, gitu. Kayak bercak gitu kan. Itu bisa hilang. Pakai apa itu harusnya tuh? Chemicalnya khusus. Oh khusus juga. Ini bukan buat itu? Bukan, ini hanya untuk talas doang. Betul. Oh gitu. Betul. Nah saya tuh bertanya-tanya ini udah beli di TikTok tuh. Cairan apa gitu. Pas gini bau cuka. Ini kayaknya cuka deh gitu. Soalnya banyak yang nanyain, Bang bisa bersihin crownnya nggak? Biasa anak-anak New Era tuh, dia harus bentuk crown itu. Nah itu dibentuk seperti kembali. Nah itu kan ada besi yang bulat itu biasanya. Ya, untuk gitu. Namanya resepnya, mesin resep. Itu punya itu deh. Punya. Oh punya. Jadi emang spesialis topi buat resep topi juga. Berarti di Bandung buka berarti ya? Belum dibawa itu. Oh, belum dibawa. Ya. Oh, ya. Nanti kalau udah gue serahin topi gue sama. Ini topi zaman gue manggung nih. Benerin.
Kalau untuk yang di Bandung hanya untuk sepatu dulu aja. Oh, sepatu dulu. Mau ngetes market kan. Nah, tes market. Tapi Bandung banyak yang pakai topi loh. Mulai. Karena gue sih paling topi ya. Karena gue botak kan pakai topi mulu gitu. Oke. Nah ini kan gue ngelihat nih Sinyo juga di poin kedua nih. Katanya melakukan sistem franchise dengan sistem syariah dan harga murah. Ya. Coba kalau jabarkan ya, apa kalau itu? misalnya gue mau ambil franchise lo dong, tapi gue ada budget segini, Ya. ya silakan. Gitu. Kok kayak yang pasrah gitu ya? Ya kan kita kan, ya sudahlah orang namanya mau usaha kan, Gitu. kita bantu. Nggak boleh kita Dipermudah. ya nggak boleh kita bikin sulit. Oh, jadi mudahkanlah urusan orang lain, maka urusanmu Mudah. akan dimudahkan. Benar. Masya Allah, ini ternyata menjalankan ya apa yang jadi walk the talk istilahnya, walk the talk. Sama tidak mematok untuk setiap bulannya kita ambil persentase si franchise-nya itu. Sudah 100% milik dia. Oh gitu. Dan dia hanya beli produk aja, kalau habis beli aja. Ke saya wajib beli. Oh, wajib beli. Untungannya kita jualan produk ketika dia habis. Seperti itu. Jadi supply-nya Betul, tetap wajib. Jadi lebih ke penekanannya waktu awalnya dipermudah, tapi nanti pas udah ininya supply-nya wajib dari Betul. ini. Jadi perjanjiannya seperti itu. Kan lebih asik. Ya, berarti itu udah dipikirkan matang-matang gitu. Ternyata yang ngambil persentase dia sudah bayar di akhir bulan harus bagi ke kita, ternyata itu salah. Saya pernah baca di muamalah kontemporer itu, salah. Gitu. Tidak boleh. Kalau yang saya baca. Ya. Saya belum sedalam itu sih soalnya. Makanya saya kalau nyogok punya budget 10, ya silakan. Ke guanya berapa? Ya kalau misal franchise gitu, ya hanya beli produk. Kalau misalnya gue mau kerja sama aja gitu, ya sudah, tempat dari lo paling beli cleaner aja apa ini, nah itu. Nah kita bagi hasilnya berapa ya itu. Memang kalau di dalam sharing di bisnis di dalam Islam itu ada macam-macam ya. Betul. Ada sirkah mudorobah, ada sirkah apalagi sih namanya gue lupa tuh. Lupa waktu itu. Lupa juga. Lupa juga. Ya pokoknya ternyata banyak tipe-tipenya, kalian bisa pelajari ya jenis-jenis sirkah, cari aja di Google, dan itu banyak banget karena istilah Arab itu kan ya gue untuk yang awam kayak gue kan masih agak asing ya, tapi di situ ternyata seru kalau dibaca tuh banyak hal-hal yang ternyata kita cocoknya pakai sirkah yang ini nih gitu. Jadi optionnya tuh banyak gitu untuk kerjasama tuh bukan hanya bagi hasil tok gitu. Betul. Jadi banyak option yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing gitu kan, keadaan kedua belah pihak. Kayak misalnya gue ada 3 juta bisa jalan nggak? Monggo. Gitu, silakan. Bisa kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman nih yang baru mau mulai usaha, mau ada bagi hasil atau sirkah yang segala macam kayak gitu, bisa kalian googling tuh jenis-jenis sirkah aja, cari, nanti keluar tuh. Nah yang cocoknya yang mana, lu bisa ambil salah satunya. Tidak mahal kan? Iya, tidak mahal gitu. 3 juta bisa jalan. Nah gitu. Jadi menjalankan sesuatu dengan ilmu itu bisa lebih menenangkan. Bener ya. Daripada harus dipatokin, harus segini. Repot. Walaupun ujian tetap ada. Betul. Masalah karyawan lah. Apa segala macam lah. Force major lah. Apa segala macam. Karena kan ya namanya kehidupan ya. Dunia ini bukan tempatnya enak ya. Tapi tempatnya berjuang. Emang ada enaknya. Tapi ya perjuangannya kayaknya lebih dahsyat ya. Untuk bisa enak itu ya. Apalagi kalau udah di atas. Dulu. Di atas terus tiba-tiba kita ditendang kan? Iya. Repot lagi di sana. Ini jadi kode-kode gitu. Oke, nanti kita akan bahas nih yang ngeri-ngerinya nih ya. Tapi kita istirahat dulu. Tapi sebelumnya saya mau terima kasih kepada Kual Coffee nih ya, yang udah setia ya nemenin obrolan kita ya. Kual Coffee, semoga barokah, sukses ya. Amin. Karyawannya lancar semua, damai semua, ownernya sehat-sehat, sekeluarga. Enak gitu. Sama buat Today's Donut, terima kasih banyak ya. Tapi masih ada segmen terakhir nih, segmen yang cukup deep lah ya.
Siapa tahu nih Sinyo nih mau mengeluarkan air mata. Enggak segitunya ya. Enggak lah, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Enggak kita enggak yang kayak gitu-gitu ya. Tapi kita istirahat dulu sebentar ya, nanti kita ngobrol lagi yang seru nih. Today's donut, simple, tasty, and delightful. Daging semua. Oke, nggak kerasa nih, kita udah masuk ke segmen terakhir ya. Sinyo nih, aduh tetap semangat Sinyo, karena yang satu ini bahasannya gue banget juga nih. Oke, ini pandemi kan memang seperti kayak pisau bermata dua ya. Jadi kadang-kadang ada perusahaan yang drop ya ketika pandemi ya, apalagi yang IO kayak gitu, wow itu kan offline banget ya. Bener. Tapi ada juga yang malah berkembang pesat gitu kan di online-nya jor-joran segala macam, taunya orang yang lagi pada di rumah pada belanja online gitu kan, penjualannya melejit. Nah, Sus Klinik sendiri nih dengar-dengar kemarin tuh kayaknya cukup drop ya. Cukup drop dan hal apa nih yang dilakukan sama Sinyo ya untuk yang namanya survive ya dan berkembang nih untuk inspirasi teman-teman semua di rumah nih. Pertama melakukan promosi media Instagram. Yap. Yang kedua melakukan broadcast via WhatsApp. Sama melakukan pick up delivery ke rumah-rumah. Pick up delivery ke rumah-rumah. Secara aman. Oh iya, oke. Nanti kita bahas satu persatu ya. Oke. Daging semua. Oke, Nyok. Nih, sebelum masuk ke poin-poin ini ya, memang ya kehidupan ya, roda berputar. Standarnya kayak gitu. Tidak akan ada yang tahu. Ya. Tidak akan tahu ke depannya. Klisenya seperti itu. Kita kadang di atas, kadang di bawah. Semua sektor ya, kayak musisi juga kadang ada masa jayanya, kadang ada masa redupnya gitu kan. Diganti lagi dengan band-band yang lain yang lebih wah gitu, dengan penampilan yang mungkin lebih muda, lebih fresh gitu kan, atau selera musiknya yang sudah berubah orang-orang gitu kan. Begitupun bisnis ya. Bisnis pun kadang ada yang kita masa jayanya tadi ya, ketika udah punya belasan cabang ya, dan kita cukup hidup enak dari situ. Yang kita makan jadi daging gitu. Ini jadi daging ini. Dagingnya belum habis loh. Ini mati berarti masih kaya ini. Amin. Oke. Atau karbonnya diperbanyak. Martabak kayaknya. Martabak diperbanyak. Makan nasi pakai mie gitu. Habis itu pakai cireng. Pakai telur ya. Oke. Nah ini kan kita ya biar nggak terlalu dark lah ya. Ngomongin dark ages nih memang agak-agak ya mendung lah ya suasana gitu. Cuman yang kita lihat nih ya dari dropnya Sus Klinik itu, ketika dalam posisi drop itu kan pasti Sinyo tuh sempat yang namanya manusia ya. Waduh gimana ya, sempat rebahan dulu. Nah itu untuk recovery secara individu ya, bukan secara bisnis dulu nih. Secara individunya gimana sih untuk menelan pil pahit ini akhirnya sampai ke titik kata oke, gue ikhlas gitu. Ya ketemu teman sih. Teman ngobrol. Sering banyak ngobrolnya aja dulu. Aktivitas offline aja, biar nggak gila gitu. Ya. Sering ngopi sama teman. Nanti kan muncul ide baru. Gitu. Seperti itu. Itu justru lebih bisa membuat kita lebih hangat lagi ya, suasana hati yang tadinya dingin mendung.
Karena kan total nggak masuk kan ke rekening tuh. Iya, sedangkan dapur harus ngebul, anak istri gimana gitu kan ya. Oke, kita pernah di sana dan kita butuh ini nih, butuh spirit ya untuk masukan nih gimana nih recovery yang selain ketemu orang kayak gitu tuh, apalagi yang lu lakukan tuh? Sama sering broadcast dulu. Siapa tahu nyangkut. Ya itu tetap ikhtiar. Ya, jadi jangan menyerah. Betul. Gitu ya. Desain by Canva, promosi di story. Iya. Siapa tahu nyangkut lagi kan? Ya jadi kita juga harus terima kasih ke Canva ya. Ya. Era pandemi itu, Betul. gua kursus sendiri ya, maksudnya belajar bukan kursus gimana. Gue belajar Canva sama belajar CapCut gue. Ya, sama. Yang tadinya belakangnya masih ada logonya, sekarang udah nggak ada. Ya, beli pro. dan udah, kok gue jago ya gitu mulai. Jadi terima kasih buat Canva dan CapCut. Karena gue dulu sempat sih ngedit zaman komputer ya, zaman PC tuh dulu gue pernah bikin video klip sendiri dan kok bisa ya gitu ya. Ternyata ada skill-skill yang kita sebenarnya kan bukan di bidang itu. Betul. Tapi ketika kita mengasah skill baru gitu ya, ternyata itu works ya. Ternyata bakat terpendam. Iya, makanya kan kita kadang dulu nyuruh tim kreatif lah buat bikin ini, bikin itu. Dan kita nyemplung sendiri, loh kok kita bisa gitu ternyata gitu ya. Jadi buat teman-teman yang lagi dalam posisi drop, posisi down, perusahaannya wah udah gonjang-ganjing gitu ya. Tetap ini ya, kita ikhtiar. Betul. Tetap ngejalanin apa yang bisa dijalanin dengan fasilitas. Sekarang fasilitas tuh lebih brutal. Betul. Dibanding zaman om-om kita kan. Om-om kita apa dulu kagak ada internet. Iya, cuma SMS. Iya, coba zaman dulu bangkrut kita kayak gimana? Cuman kan ya setiap manusia ada makomnya masing-masing ya. Kalau kita ditempatkannya ketika ada internet itu ada gitu. Dan kita bisa ikhtiar di situ gitu ya. Mungkin ya Allah ringankan lah kita bebannya dibandingkan orang-orang terdahulu. yang penting ikhtiarnya dulu kan. Iya. Ikhtiar berdoa, berusaha. Ya, oke. Nah itu kan awalnya kan melakukan promosi via media sosial, terus terutama ini mainnya Instagram. TikTok nggak tap in. Nggak terlalu bisa. Nggak terlalu bisa. Atau merasa sudah tertinggal gitu? Nggak, belum diasah dan belum nyoba aja sih. Ya. Kalau gue sih udah masuk, udah nyoba segala macem, tapi gue belum FYP. ada Susi Klinik, ada IG, ada TikToknya juga, tapi kayaknya nggak FYP juga. Sudah diposting videonya. Apakah setiap FYP itu harus stage? Kalau memang cocok, gimana? Tadi malam kita bahas itu ya. Kalau memang cocok, bisa datang ke rumah. Gue bisa gila dengan lagu itu. Tiap gue mau belajar TikTok itu, keluar lagu itu. Ini, lu percaya nggak algoritma itu dikontrol sama mereka gitu kan? Belum joget-jogetnya. Itu baru nyanyiannya doang. Belum joget-joget gini kan. Iya, sedangkan kan kita ada hal syar'i yang kita jaga lah ya. Ini dilematis juga ya. Nah, ini kan kita harus mencari jalan lain yang alternatif yang bisa memenuhi FYP tapi nggak harus lewat jalur algoritma yang terjadi. Ini lebih sulit lagi memang tantangannya. Ya begitulah ya. Oke, ini yang kedua nih melakukan broadcast via WhatsApp ya. Ini lebih konvensional lagi ya, WhatsApp gitu ya. Lebih intim lah agar customer kembali nyaman dan tidak kabur. Nah, ini bahasa yang digunakan berarti kan ada teknik penyusunan kata-kata nih ya biar mereka tuh aware lagi, mereka tuh nanya-nanya lagi. Itu gimana tuh bahasanya tuh yang diramu sama Sinyo tuh? Pandemi ini kan terbatas kan pertemuannya. Ya kita ringkai lah bahasanya itu biar tertarik sama
flyer dari Canva itu. Oh tertarik nih dari gambar kan. Walaupun dia tidak baca apa sih. gitu. Dari gambar. Oh, gambarnya menarik. mau deh mas, saya 1, 2, 3. Ya kadang kalau ada WhatsApp broadcast gitu mereka males Ya, baca males ya. baca. Berarti salah satunya adalah dengan daya tarik poster. Itu dia visual ya. Kan sudah jarang broadcast WhatsApp kan. Iya betul. Itu saya langsung push. Broadcast WhatsApp. Dan itu memang terdetek sebagai broadcast. Betul gitu. kan ada nomor customer yang masih di saya kan. Iya. Saya broadcast. Ya itu kecuali nomornya udah diserahkan ke bokapnya nih. Ini apaan? Nah, boleh juga nih. Ya. Kebetulan Cuman pas dari situ ada yang nyangkut. ada yang nyangkut. Alhamdulillah. Nyangkut. Bisa ambil nggak ke rumah? Bisa ambil nggak ke rumah? Oh gitu. ya sudah. Jalan. Dari situ survive Ya. lagi, step by step lagi. Mas datang ke rumah harus wajib masker ya. Udah gitu. Pakai Itu sarung berarti tangan ya. 2020 awal ya, 2020, 21, 22 ya, sampai 22 kan kita 22. ya. 23 tuh udah mulai buka-bukaan ya. Ya. Udah mulai pelan-pelan lagi. Ya orang udah berontak lah, udah muak dengan semua Ya. inilah protokol apalah betul. gitu segala macam. Cuman dalam posisi survive saat itu ketika lo di bahasa Sunda nama dilekenan deui lah ya. Apa ya bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia tuh suka nggak ada padanan katanya deh. Diikhtiarkan lagi satu persatu gitu ya. Nah itu yang nyangkut-nyangkutnya itu rata-rata customer lama itu. Lama banget. Oh OG. Ya. Lebih ke OG gitu. Ini customer yang mana ya? Customer pertama Ya karena kan nggak ada nama kan. Terus pas datang ke rumahnya, oh saya ingat gitu. Sudah, oh ternyata customer pertama gitu. Jadi ketemu lagi. Mas masih ingat nggak dulu? Ya. Mas kok gendutan? Oh, kan pandemi. Oh jadi alasan gitu. Kita cuma tidur, makan mie, tidur lagi. Tapi waktu pandemi lu naik juga berat badan? Enggak sih malah. Oh enggak? Iya. Gue Kan dulu yang ancur-ancuran. pas pandemi saya bikin roti bakar. Oh gitu? Iya. Oh iya. Nah itu boleh cerita tuh. Usaha roti bakar tuh sebuah bentuk istirahat Ya. dari Sus klinik. Ya. Akhirnya bikin roti bakar di Betul. mana itu? Di Bekasi awal. Di Bekasi. Di Bekasi tetap di Bekasi. Konsep roti bakarnya gimana tuh? Roti bakar ada campurnya pastry. Ya, diferensiasinya maksudnya. Ya. Roti bakar Bandung. Jadi Rotinya kadet atau apa sih roti? ya, roti Bandung Roti yang panjang. panjang ya, Oh, roti panjang itu. Yang biasa Bandung itu. Ya, Udah potong-potong tapi di modified ada pastrinya di dalamnya. Pastry itu kayak ini, croissant. Oh iya. Tapi saya bikin panjang dan garing. Oh gitu. Istri yang buat. Pembedanya itu. Iya. Orang-orang suka ternyata. Ternyata sukanya pastrinya dibanding roti bakarnya. Oh gitu. Nah yang kayak gitu tuh sama kayak foundernya ini apa sih namanya brownies. Ya. Dulu kan nggak tahu bakal padat gitu kan. Dia pengennya bikin apa itu tapi karena ditinggal apa gitu akhirnya jadi padat. Tapi pas dimakan enak gitu. Jadi kan ketidaksengajaan gitu kan. Kok di roti bakar ada krenyes-krenyes apa? Apa ini Pas dibuka, ini apa mas? Boleh nggak meseninnya aja? Oh nggak bisa bu, gitu. Tapi jadi kepikiran. Akhirnya difasilitasi. Akhirnya ya mau nggak mau kalau mau beli dengan kuantiti yang sudah istri bilang isinya croissant itu. Croissant itu. Betul. Tapi konsepnya Itu panjang. bahasa Prancis apa croissant? Pastry sama pastry Prancis bukan ya? Pastry itu setahu saya kan ya kue-kue. Iya kue-kue dari sana lah. Dia bentuknya panjang, dia garing. Kita oven tuh proses bikin pastry-nya juga lama. Dari jam 9 sampai jam 3 pagi. Oh gitu? Iya. Jadi harus masuk kulkas lagi. Itu belajarnya dari YouTube? YouTube. Dari YouTube? Iya. Tapi istri emang ada basic pastry ini? Enggak. Oh enggak? Istri bidang kesehatan malah. Ya inilah survive ya. Apapun ternyata bisa ya kalau kita belajar. Karena fasilitasnya udah itu ada ya. dari temen ngopi, kita bikin yuk. Ya. Gitu. Oh iya yuk, ayo udah. Kita cari, ternyata kebetulan di situ ada home industry roti di rumah. Coba vendor 1, vendor 2. Ternyata dapet yang vendor 2, terus. Udah. Itu ya kita ngomongin ini ya ketika masa survive itu menutup ini
untung besar berarti itu. Sehari tuh 40 box. Wih, lumayan. Itu pas pandemi ya. Itu 40 box. Ternyata pas sudah rilis 3 minggu apa 2 minggu gitu. Ada customer Mas bisa franchise nggak? Terjadi sudah. Udah sekarang udah ada berapa cabang nih? Satu baru kan PPKM habis kita pecah telur satu. PPKM kan nggak boleh nongkrong ya sudah. Oh, bingung. Abis itu PPKM. Oh iya PPKM dibikin bangkrut lagi kan? saya agak benci istilah-istilah itu. Lagi jaya-jayanya. Kita tuh kayak skip 5 tahun gitu kalau nggak salah ya. Padahal udah COVID, udah masuk franchise, sudah bikinin. Ya kalau kata Kang Ucai mah dek lah. Iya dek. Udah tuh untuk rilis ke franchisor lagi gitu kan. Ternyata PPKM kan, ya sudah kita bingung. Tapi di tahun yang sudah bebas seperti ini lu terusin si roti itu? Saya matiin dulu. Oh, kenapa? Kan dulu sempet explore ini mau bawa roti bakar saya di sini, Kang Rida. Terus? Sama Kang Lope. Nggak jadi, kenapa gitu saya nggak tahu. Gitu. Belum jodohnya. Belum jodohnya betul. Tapi ada rencana nggak buat ini si roti lagi? Kayaknya belum. Belum ya. Istri masih belum bisa ngasih ke orang. Hasil tangannya dia. Sebenarnya di YouTube banyak. Ya. Tapi kan hasil orang kan berbeda-beda. Gitu. Oke deh. Jadi lu sekarang ikhtiar lagi di sus klinik lah. ini. Nah ini sus klinik ini kan lagi mencoba untuk naik. Wake up lagi nih ya. Di Bandung ya. Dan ini dapat rezeki di Bandung dan ketemu sama teman lama juga. Mungkin yang yang hijrah juga lah. Ya circle lah ya, anak-anak skena berarti ya ini ya. Malah justru legendnya skateboard lah. Oh legend skateboard, gak apa-apa di spill. Namanya Firman Bosli. Firman Bosli. Dia dulu pernah jadi narasumber saya di podcast yang sebelah. Sama kakak adik ya gue bertiga tuh sama gue di interview. Nah kebetulan mau ngajakin kerjasama udah lama. Gitu. Di Soekarno Hatta. Bentar ini kita ngobrol sektoral dulu. Tapi kalian harus cari tau tuh. Itu penting Firman Bosli itu siapa? Firman Bosli itu terkenal lah. Ya dulu skateboarder awal Bandung ya. Itu. Ya ketemu kalau nggak salah ketemu di Jakarta. Ngobrol. Ajakin ya sudah gitu. Ya. Saya coba ya Kang. Udah. Akhirnya kita akan membuka di Gatot Subroto. Oh di Jalan Gatot Subroto. Nomor berapa? Museum Kavaleri. Oh Museum Kavaleri. Oke, cari aja di situ ya. Nanti tanggalnya udah ada belum? Belum ada. Masih coming soon. Tapi kan kita nggak tahu ini tayang kapan. Siapa tahu udah tayang ya. Jadi kalian bisa cek masih ya di nunggu museum jadwalnya. Rencana kita mau opening tuh sama Wali Kota Bandung. Oh sama Farhan yang baru kita interview kemarin. Sombong kita. Kita udah interview Farhan. Sama pejabat TNI-nya juga gitu kan. Wih. Karena kan tempatnya juga kan tempat TNI, Museum Kavaleri kan. Iya. Kita undang juga. Langsung tap in sama orang-orang penting. Benar. Ya semoga kegemilangan kembali lagi sama Sinyo nih dan teman-teman ya. Mudah-mudahan Sus Klinik nih bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang justru kan daging semua nih saya buat buat anak-anak yang bingung gitu ya mau bisnis apa nih di era seperti ini gitu kan. Ternyata kalau nonton daging semua ini banyak pilihan, banyak option yang justru out of the box gitu. Nah ini kan sebenarnya kan bisnis-bisnis yang seperti ini yang tidak konvensional gitu ya, merupakan peluang yang memang harus dipublikasikan ke publik gitu, dan itu menjadi salah satu alternatif buat teman-teman semua buat bisa mengembangkan lah. Oh kalau dia bikin sus klinik, gue bikin ininya gitu. Nah itu kan akhirnya cabang baru lagi kan. Nah itu pasti ya teman-teman Gen Z atau mungkin Gen Alpha udah mulai berbisa. Gen Alpha udah mulai belum ya kayaknya. Gen Z lah ya. Gen Z udah mulai ini cari-cari ceruk gitu ya. Dan mereka mungkin mengolah sosial medianya juga lebih dahsyat gitu. Saya
baru belajar kita Betul, kemarin ya. semalam. Sama semalam Iya. anak-anak Gen Z. Iya. Itu ternyata, wah kita melotot-melotot nih. Oh gitu ya? TikTok yang besar ternyata. Ternyata kita ketinggalan Iya, banyak gitu ya. banyak banget. Ya sebenarnya kita bukan masa ketinggalan, kita cuman adaptasi kita tuh kayaknya untuk TikTok tuh Lambat. maju mundur. Iya, benar. Nggak seluas orang-orang gitu Betul. kan, karena ya ada hal-hal yang mungkin harus kita hindari apa segala macamnya, sehingga kita jaga jaraknya Betul. sama TikTok lebih dahsyat dibanding sama Instagram gitu ya. Nah ini quotation terakhir deh dari Sinyo Moreno. Gue seneng banget tuh nemu padanannya. Gue liat dia kayak Cino Moreno deh. Buat teman-teman yang tahu Deftones ya, band Deftones tuh ada Cino Moreno. Ini vokalisnya mirip banget. Oh, Gen Z nggak tahu. Nggak tahu. Jangan salah loh. Gen Z sekarang lebih digging lagi musik-musik lama. Di searching di TikTok. Iya itu edgy. Kadang kita kalah tuh untuk digging gitu. Nah itu ya quotation terakhir deh dari Sinyo setelah mengalami fluktuasi yang dahsyat nih ya dalam dunia bisnis jasa nih ya. Ada ini nggak wejangan lah buat teman-teman semua yang mau memulai bisnis jasa nih. Jangan pernah takut. Berdoa, berusaha, bersyukur. Simpel sekali ya. Semuanya ternyata jawabannya adalah jalur langit. Iya, betul. Jalur langit dulu sebelum jalur darat ya. Nggak akan tahu. Iya, nggak tahu. Setelah itu jalur langit lagi, darat Benar. lagi. Benar. Oke, terima kasih Siap. banyak Sinyo nih, seru banget insight-nya dari jatuh bangunnya Sus Klinik. Mudah-mudahan Sus Klinik bisa Amin. survive terus ya sampai ke anak cucunya nanti. Amin. Waktu nggak kerasa banget ya. Kita udah punya anak, nanti anak punya anak lagi gitu kan. Tapi yang jelas semua yang kita bangun di sekarang ini, di hari ini mudah-mudahan jadi legacy lah buat anak cucu kita, buat diteruskan menjadi sesuatu yang mungkin bisa lebih wah lagi ya di masa depan, dan tentunya di jalan yang halal ya. Amin. Insya Betul, Allah ya. halal. Amin ya. Oke, terima kasih banyak buat Qual Coffee, buat Today's Donut, dan buat teman-teman semua. Silakan subscribe channel YouTube kita dan komennya diramein ya. Komennya diramein, mohon ya. Dan juga Cuci sepatunya. Iya, cuci sepatunya di Sus Klinik ya. Dan juga buat teman-teman yang pengen datengin ini dong, tulis aja di kolom komen ya. Betul. Siapa narasumber yang pengen kamu denger petuah-petuah bijaknya. Oke, see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Daging semua.